kamu tuh terlalu pintar, makanya kamu tuh susah dapet jodoh. Kamu tuh bikin insecure laki-laki, makanya kamu tuh nggak ada yang mau deketin. Makanya jangan kepintaran, nanti susah dapet pasangan. Halo dear, welcome back to YouTube channelnya Ceritanya Perempuan. Apa kabarnya kalian hari ini? Semoga selalu sehat-sehat dan dalam keadaan yang bahagia. Hari ini aku Lucky bakalan ngupas, bakalan cerita-cerita nih, dan kita bakalan ngebahas satu isu yang sering banget nih berkembang di telinganya para perempuan. Apalagi perempuan-perempuan yang mungkin udah berusia 25 ke atas tapi belum menemukan pasangannya karena kepintarannya. Aku juga sering mendengar ungkapan-ungkapan yang bilang kamu tuh terlalu pintar, makanya kamu tuh susah dapet jodoh. Kamu tuh bikin insecure laki-laki, makanya kamu tuh nggak ada yang mau deketin. Makanya jangan kepintaran, nanti susah dapet pasangan. Dan pertanyaannya, apakah hal tersebut benar? Mari kita buktikan. Ya, memang ada sih beberapa stereotip yang memandang kenapa perempuan atau cewek dilabeling dengan kata pinter, cerdas, atau mungkin dia lebih sukses dari laki-laki, bahkan mungkin lebih kaya dari laki-laki. Sering mendapatkan stereotip di masyarakat yang begitu. Jadi kayak gara-gara kepintaran, gara-gara dia cerdas, gara-gara dia sukses, dia susah tuh dapat pasangan, kayak gitu ya. Apalagi di usia-usia ya antara usia 25 ke atas itu, konstruksi sosial yang dibentuk oleh masyarakat itu kebanyakan perempuan usia segitu harusnya sudah menikah, sudah punya anak, sudah punya suami, sudah membina rumah tangga. Nah, melihat fenomena yang seperti ini, aku tuh jadi tertarik untuk membahas nih Besti. Gilles Eigignat dan Marcin Zajanskowski, ada penelitian mereka tuh yang berjudul People Tend to Overestimate Their Romantic Partner Intelligence Even More Than Their own. Jadi Besti, penelitian ini melibatkan 218 pasangan heterogen, artinya pasangan laki-laki dan perempuan yang sudah punya syarat yang cukup. Nah, syaratnya itu adalah responden harus memiliki hubungan dengan seseorang lebih dari 6 tahun. Bahkan ada 25% dari mereka yang sudah menikah, artinya sekitar 50 orangan itu sudah menikah dengan pasangan. Kemudian orang-orang ini dikasih semacam survei gitu untuk memperkirakan sejauh mana tingkat kecerdasan mereka, lalu mereka memprediksi kembali sejauh mana tingkat kecerdasan pasangan mereka. Lalu dilakukanlah tes kecerdasan secara nonverbal yang disebut Raven's Advanced Progressive Metric atau APM. Aku kurang tahu juga ini tes apa, mungkin di psikologi ada ya. Nah, hasil tes ini itu digunakan untuk mengukur tingkat kepuasan seseorang atau lebih kepada rasa bangga seseorang pada pasangannya. Dari hasil survei ini, peneliti mencoba mengeksplorasi beberapa hal. Yang pertama, mereka ingin melihat apakah jenis kelamin ada pengaruhnya dalam kemampuan untuk memprediksi kecerdasan secara akurat. Kedua, mereka juga ingin melihat apakah pasangan memiliki kecenderungan IQ atau kecerdasan yang lebih objektif daripada pasangannya yang lain. Yang ketiga, dua peneliti ini juga ingin melihat apakah intelektual atau tingkat kecerdasan ini mempengaruhi kepuasan atau kebanggaan seseorang pada pasangannya. Dan hasilnya itu adalah yang pertama, jenis kelamin ternyata tidak memiliki pengaruh yang besar terhadap tingkat kecerdasan yang akurat. Artinya nggak ada yang dominan antara laki-laki atau perempuan dalam hubungan. Keduanya itu punya tupoksi atau porsi yang sama dalam hal menjaga hubungan, dalam hal menjaga keromantisan, dalam hal merawat cinta. Yang kedua, ternyata responden bukan malah melebih-lebihkan pasangannya. Artinya bukan yang dia merasa insecure karena pasangannya terlalu pintar, tapi justru dalam hubungan tuh ternyata kadang-kadang mereka yang merasa lebih pintar dari pasangannya. Misalnya, katakanlah laki-laki dalam sebuah hubungan dia merasa aku yang paling tahu kayak mana hubungannya yang berjalan, aku yang paling tahu cara mengatur pasanganku, aku yang paling tahu cara mengatur keuangan dalam rumah tangga. Padahal belum tentu seperti itu. Hasil yang ketiga, para peneliti ini menemukan bahwa tidak ada hubungannya ya antara IQ dengan tingkat kepuasan
pasangan. Tapi Besti, menariknya dari penelitian ini, peneliti menemukan adanya perkawinan konservatif. Artinya seseorang menikahi pasangannya karena cenderung dia melihat ada kesamaan antara diri dia dengan pasangannya. Bisa dari itu dilihat dari segi sikap, dari segi kecerdasan, dari segi pembawaan, tabiat, dan lain sebagainya. Jadi di sini juga dibilang bahwa ternyata para peneliti ini menemukan korelasi positif ya antara skor objektif tiap pasangan. Antara pasangan di tes ini ada korelasi yang positif, yaitu perkawinan yang asortif tadi. Jadi bisa dibilang bahwa kita cenderung mencari pasangan yang akan sama dengan kita. Jadi ini adalah kabar baiknya, Besti. Kalau sebagai perempuan kamu pernah merasa yang pernah ada orang yang bilang ke kamu karena kamu terlalu pintar, kamu terlalu sukses, jadi orang nggak mau sama kamu, nggak ada jodohnya, bla 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 bla, itu jangan dipercaya karena penelitian sudah membuktikan. Nah, jadi dari perkawinan asortif ini kita bisa ambil kesimpulan, ternyata yang harus kamu cari itu adalah pasangan yang selevel sama kamu. Jadi kalau misalnya ada laki-laki yang kamu sukai tapi dia tidak suka sama kamu, bukan karena nggak cinta, tapi memang dia merasa kayaknya kita kalau di satu atap, di satu rumah yang sama, kita bakal berdebat bla 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 karena kamu pinter banget bla 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 bla. Intinya bukan disalah di kamu, tapi lebih ke dia aja yang nggak selevel sama kamu. Jadi intinya kamu harus mencari pasangan yang kira-kira tuh bisa selevel atau sepadan, yang kalau dia melihat kamu nih punya kelebihan, itu tuh bukan jadi bahan insecure-nya dia. Cowok kalau dia udah secure sama dirinya sendiri, dia kalau udah memang udah cukup dengan dirinya sendiri, nggak ada kata lagi tuh insecure gitu. Jadi intinya kamu jangan sedih aja, Besti, dengan pernyataan-pernyataan semacam itu. Mungkin belum sekarang jodohnya, tapi ada masanya kamu akan mendapatkan pasangan yang layak untuk kamu, seperti itu. Menemukan pasangan yang benar-benar sefrekuensi, yang bisa mendukung kamu, yang mau effort untuk kamu, itu butuh proses. Tapi jangan jadikan itu adalah hal yang membebankan kamu, tapi jadikan itu adalah proses yang jadikan itu hal yang menyenangkan dalam masa pencarian atau masa penantian kamu. Dan jangan sampai kamu menurunkan standar kamu hanya karena perkataan orang yang seperti itu. Karena kalau kamu menurunkan standar, mungkin nanti yang akan datang ke kamu juga standar yang lebih di bawah lagi. Jadi udah segitu aja kayak gitu. Standar baik menurut kamu seperti apa, ya udah pertahankan aja kayak gitu. Ntar pasti bakalan dapet juga kok. Menjadi seorang yang single untuk saat ini bukan merupakan suatu hal yang mengarah pada karakter yang cacat. Artinya karakter kamu tuh nggak cacat cuman gara-gara kamu belum punya pasangan. Kamu hanya tidak punya pasangan untuk saat ini. Tapi kan kita tidak tahu apa yang akan terjadi nanti ya kan. Jadi menurut aku tetap berproses, tetap bertumbuh, dan insya Allah nanti itu pasti akan ada jalannya untuk kamu mendapatkan jodoh terbaik untuk kamu. Dan kalau misalkan ada orang yang memang masih pusing dengan kamu yang sendiri, ada orang yang membahas kepintaran kamu jadi kamu susah dapat jodoh, itu bukan salah kamu, itu bukan urusan kamu. Mereka aja yang sakit ya. Mereka aja yang belum mengerti, gitu aja. Oke, segitu aja untuk konten hari ini. Terima kasih. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share video ini sebanyak-banyaknya. Siapa tahu ada yang merasakan hal yang sama kan dengan video ini. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.